Sekarang ini sudah banyak beredar tutorial tentang cara membuat daftar isi. Kalian dapat dengan mudah mencari dan mengaksesnya di YouTube, Instagram, TikTok, ataupun di platform-platform lainnya. Mayoritas tutorial tersebut selalu menawarkan cara-cara yang diklaim otomatis, sehingga memberikan efek kemudahan dan kepraktisan bagi user. Hal ini rupanya telah menimbulkan suatu pemahaman yang salah tentang otomatisasi dalam pembuatan daftar isi. Saya sendiri sudah lama menjalankan aktivitas yang seringkali mengharuskan saya membuat daftar isi. Fakta yang saya temukan adalah cara-cara yang diklaim otomatis tersebut ternyata hanya berlaku pada tahapan tertentu saja dalam proses pembuatan daftar isi. Jadi sebenarnya daftar isi itu tidak bisa dibuat secara full otomatis. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahasnya secara tuntas di video kali ini. Oke, saya sudah menyiapkan dua file yang isinya sama, yaitu dokumen laporan penelitian tindakan kelas. Yang membedakan adalah yang pertama sudah ada daftar isinya, dan yang kedua masih kosong, belum ada daftar isinya. Sekedar informasi, laporan penelitian tindakan kelas pada umumnya memiliki sistematika penulisan seperti ini. Ada beberapa kelengkapan dokumen yang ditaruh sebelum bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya ada halaman judul, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan diakhiri dengan abstrak. Jika kalian berlatih menggunakan dokumen yang berbeda kelengkapan dan sistematikanya, tidak usah bingung karena posisi daftar isi biasanya tetap berada di depan body atau di depan bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita amati dahulu daftar isi yang sudah ada di dokumen pertama. Daftar isi ini dibuat dengan cara yang diklaim otomatis. Untuk membuktikannya, kita klik kanan di bagian body daftar isi, bebas yang mana saja. Lalu pilih Update Field, lalu pilih Update Entire Table, dan tekan OK. Nah, format dan layout seperti inilah yang diperoleh saat menjalankan cara yang katanya otomatis itu. Agar mendapatkan format dan layout yang seperti ini, dibutuhkan beberapa teknik dalam proses editingnya. Jadi, cara otomatis membuat daftar isi sebenarnya merupakan fitur bawaan di Microsoft Word yang baru bisa dijalankan saat bagian-bagian tertentu dari dokumen yang diketik telah diformat menggunakan style yang tersedia. Sintaksnya begini, bagian-bagian tertentu dari dokumen yang telah diformat dengan style yang tersedia akan direkap oleh Microsoft Word dan akan berfungsi sebagai tombol navigasi. Kurang lebihnya seperti ini. Rekap inilah yang dire-upload oleh Microsoft Word saat kita menjalankan cara yang katanya otomatis itu. Pada saat rekap ini di-re-upload menjadi daftar isi, Microsoft Word melengkapinya dengan informasi halaman di mana bagian-bagian tersebut berada. Microsoft Word juga telah mendesain rekap ini dengan format dan layout yang dianggap proper, bahkan bisa di-custom. Tetapi pilihan-pilihan yang tersedia lebih sering tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada kondisi inilah, proses pembuatan daftar isi sudah tidak bisa otomatis lagi. Untuk membuktikan penjelasan tadi, saya akan mempraktikkan di dokumen kedua. Di sini terlihat bagian daftar isi masih kosong.
Saya akan coba lakukan upload langsung dengan cara klik tab menu reference, klik table of contents, dan saya pilih opsi pertama. Hasilnya muncul notifikasi yang artinya tidak ditemukan konten dan silakan membuat konten yang mengaplikasikan heading style di Style Gallery. Oke, yang harus dilakukan sekarang adalah merubah setting setiap nama bab, subbab pertama, subbab kedua, dan subbab ketiga jika ada, berdasarkan style yang tersedia di Style Gallery. Caranya, blok nama bab, lalu masuk ke menu Style Gallery dan pilih Create a Style. Beri nama HD1 dan klik Modify. Ubah style based on ke heading 1 dan sesuaikan beberapa settingnya. Lalu tekan OK. Muncul style bernama HD1 di galeri dan tanda-tanda jika style yang saya buat ini berhasil, maka akan muncul semacam tanda segitiga kecil di sini. Jika tanda ini diklik, maka akan menyembunyikan semua isi konten yang berada di bawah bab 1. Kedua, jika kita tekan Ctrl F lalu klik headings, maka akan muncul tombol navigasi bab 1 pendahuluan. Masalahnya, ada dua tombol yang terbentuk karena sumbernya di sini juga memiliki format 2 baris. Jika muncul seperti ini, solusinya adalah jadikan dulu 1 baris seperti ini, lalu tekan enter lagi sambil menekan shift. Maka hasilnya tombol navigasi akan menjadi 1. Selanjutnya, blok nama subbab pertama, lalu jalankan prosedur yang sama tetapi dengan nama HD2 dan ubah style based on ke heading 2. Jika berhasil, maka akan muncul style HD2 di galeri dan muncul tanda segitiga kecil serta muncul di menu navigasi. Jalankan pengaplikasian heading style ini pada setiap nama bab dan subbab yang ada di body. Oke, di sini saya menemukan subbab kedua. Saya tetap akan menjalankan prosedur yang sama, tetapi dengan nama HD3 dan style based on saya ubah ke heading 3. Jika berhasil, maka juga akan muncul HD3 style di galeri dan muncul tanda segitiga kecil serta muncul di menu navigasi. Lanjutkan lagi proses pengaplikasian heading style pada setiap nama bab dan subbab yang ada di body sampai daftar pustaka. Oke, sekarang proses pengaplikasian heading style sudah selesai. Saya kembali ke halaman daftar isi. Di sini saya akan mereupload daftar tombol navigasi ini menjadi daftar isi. Caranya masih sama, yaitu klik tab menu reference, klik table of content, dan pilih opsi pertama. Hasilnya terlihat, konten daftar isi pun muncul lengkap dengan halamannya. Tetapi format dan layoutnya masih belum rapi, masih berantakan. Jika kita amati lebih detail, masih ada beberapa bagian yang belum terdaftar. Karena yang namanya daftar isi itu mulai dari halaman judul hingga daftar pustaka harus tercantum. Untuk mengantisipasi dinamika tersebut, saya biasanya menggunakan beberapa tips dalam mendesain daftar isi. Tipsnya adalah jangan buru-buru mengupload konten daftar isi setelah proses pengaplikasian heading style selesai dilakukan. Yang harus segera dilakukan adalah melanjutkan proses pengaplikasian heading style ke setiap title name dokumen yang menjadi pelengkap dari mulai halaman judul hingga abstrak. Saya coba mulai dari title name daftar isi dulu. Oke, ketik daftar isi, lalu set style ke HD1.
Setelah selesai, lanjut ke halaman berikutnya dan namai dengan daftar gambar dan set style ke HD1 juga. Lanjut lagi ke halaman berikutnya dan namai dengan daftar tabel dan set style ke HD1. Begitu seterusnya, mulai halaman judul hingga abstrak. Title name-nya harus sudah teraplikasi heading style HD1. Kita bisa cek di navigasi untuk membuktikan keberhasilannya. Setelah semuanya sudah tercantum di navigasi, saatnya menjalankan tips kedua, yaitu pada saat mengupload konten daftar isi, saya sengaja tidak memilih opsi-opsi yang tersedia di sini, tetapi lebih memilih opsi custom. Dua setting di sini tetap dalam posisi tercentang. Lalu tab leader non, formatnya simple, dan show level 3, lalu tekan OK. Mengapa saya memilih cara seperti ini? Karena masih minim format dan setting layout. Perlu diketahui, pada saat kita sedang membuat daftar isi, maka biasanya itu adalah bagian dari proses penulisan karya tulis ilmiah yang harus mengacu pada pedoman tertentu. Apakah itu sekedar paper, makalah, laporan penugasan, sampai dengan laporan proyek, laporan PTK, skripsi, atau tesis. Apalagi skripsi dan tesis. Mahasiswa harus mengikuti anjuran dari dosen pembimbing. Format dan layout daftar isi yang tersedia secara default di Microsoft Word menyajikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diatur di dalam pedoman dan anjuran dari dosen pembimbing. Atas dasar itu, saya lebih memilih opsi custom yang lebih memberikan ruang untuk melakukan berbagai macam penyesuaian format dan layout. Tips ketiga berhubungan dengan format dan layout daftar isi. Konten daftar isi yang sudah tersaji seperti ini biasanya memiliki setting font dan paragraf yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Kita mulai dengan memblok semua konten daftar isi, lalu masuk ke setting font. Saya menggunakan font Sigoi UI regular 12. Lalu ubah karakter spacing ke condense 0,2 poin. Lalu tekan OK. Lanjut ke setting paragraf. Ubah line spacing ke multiple 1,15. Lalu ubah before dan after spacing ke 0. Selanjutnya klik tabs dan buat sebuah tab sebesar 13,73 cm dengan alignment right, lalu leader nomor 2, lalu klik set dan tekan OK. Tempatkan kursor di antara ujung leader dan angka halaman pada setiap baris. Lalu tekan tombol tab pada masing-masing baris tersebut. Hasilnya, leader pada setiap baris menjadi rata kanan, seperti halnya angka halaman, dan ada jarak yang ideal di antara keduanya. Layout seperti ini terlihat rapi dan enak dipandang, seperti ada paduan efek statis dan efek dinamis yang pas. Tips keempat adalah mengatur left indentation antara bab, subbab pertama, dan subbab kedua. Tujuannya adalah untuk mempertegas perbedaan penempatan di antara ketiganya. Saya mulai dengan mengklik bab 1, lalu masuk ke setting paragraf, ubah before spacing ke 12 poin dan after spacing ke 6 poin. Lalu ubah special indentation ke hanging 1,6 cm dan tekan OK. Jangan lupa ubah setting font ke bold.
Letakkan kursor di sini, lalu tekan tombol Tab. Kopikan format layout di bab 1 ini ke bab-bab yang lain dengan menggunakan tool Format Painter, atau bisa juga memakai shortcut Shift Ctrl C dan Shift Ctrl V. Jangan lupa untuk menyesuaikan posisi keterangan babnya dengan cara di tab. Selanjutnya, blok subbab pertama yang ada di bab 1, lalu masuk ke setting paragraf, ubah left indentation ke 1,6 cm dan ubah special indentation ke hanging 0,6 cm. Lanjut klik tabs dan pilih ukuran 1,16 cm, lalu klik clear dan tekan OK. Samakan format dan layout subbab pertama yang ada di bab-bab lainnya dengan menggunakan tool Format Painter, atau bisa memakai shortcut Shift Ctrl C dan Shift Ctrl V. Terakhir, blok subbab kedua yang ada di bab 4, lalu masuk ke setting paragraf. Ubah left indentation ke 2,2 cm dan ubah special indentation ke hanging 0,6 cm dan tekan OK. Demikian hasil akhir dari daftar isi yang saya buat. Format dan layoutnya sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan secara default di Microsoft Word. Sementara format dan layout daftar isi ini mengacu pada pedoman penulisan laporan penelitian tindakan kelas. Jika mengacu pada pedoman penulisan yang lain, besar kemungkinan format dan layout yang diperoleh tidak akan seperti ini. Hasil ini adalah bukti yang memperkuat argumentasi saya di awal video, bahwa cara otomatis dalam pembuatan daftar isi tidak bisa dipahami layaknya cara-cara yang full otomatis. Otomatis dalam pembuatan daftar isi hanyalah pengaplikasian salah satu fitur Microsoft Word yang dapat membuat sistem navigasi dari beberapa bab dan subbab yang mendapatkan setting heading style. Katalog dalam sistem navigasi tersebut kemudian di-re-upload sehingga menjadi konten daftar isi yang telah dilengkapi dengan nomor halaman. Outputnya masih harus melewati proses editing untuk menghasilkan format dan layout yang sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Bagi siapa saja yang sedang mengerjakan skripsi ataupun tesis, daftar isi yang mereka buat harus berdasarkan pedoman penulisan skripsi atau tesis. Mereka juga harus menyesuaikannya dengan anjuran atau masukan dari dosen pembimbingnya. Sebagai penutup, saya perlu menyampaikan satu fakta lagi sehubungan dengan pembuatan daftar isi secara otomatis. Cara yang dianggap otomatis ini hanya bisa dilakukan jika daftar isi dibuat satu file dengan body atau dengan bab 1, 2, 3 sampai dengan daftar pustaka. Jadi tidak bisa dibuat terpisah menjadi file tersendiri. Masalahnya, daftar isi adalah dokumen pelengkap yang penempatannya di depan body bersama-sama dengan halaman judul, kata pengantar, hingga abstrak. Dokumen-dokumen pelengkap ini memiliki setting halaman angka Romawi kecil yang dimulai dari 1. Sementara body memiliki setting halaman angka biasa yang juga dimulai dari angka 1. Artinya, jika user ingin menggunakan cara ini, maka dia harus mengaplikasikan dua setting halaman yang berbeda tentunya dalam satu file. Kenyataannya, tidak semua user menguasai caranya. Kalaupun menguasai, user terkadang mengalami kerumitan atau kendala-kendala yang pada akhirnya memaksa mereka untuk memisahkan dokumen-dokumen pelengkap tersebut termasuk daftar isi menjadi file tersendiri.
Konsekuensinya, mereka akan membuat daftar isi secara manual. Jadi pada akhirnya user lah yang harus pintar memastikan apakah cara-cara semacam ini dapat membantu pekerjaan mereka ataukah justru menciptakan masalah baru. Oke, sekian video tutorial dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.